Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan sebuah ruang dalam menumbuhkan nilai-nilai positif para peserta didik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran merupakan proses dari perwujudan pendidikan itu sendiri. Pengajaran yang diharapkan adalah pengajaran yang menanamkan keilmuan dan kecakapan hidup yang sesuai dengan kekuatan diri peserta didik. Filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang bersifat menuntun anak atau peserta didik dalam menemukan potensi diri atau kekuatan diri yang dimiliki, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara utuh menjadi insan yang bahagia, memiliki kebermanfaatan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Dalam hal ini, pendidik harus mampu mengembangkan pendidikan yang berpusat pada kebutuhan dan karakter peserta didik serta mampu mengelola pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap memiliki nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa. Pendidik layaknya seorang petani dan peserta didik diibaratkan sebagai benih atau biji tumbuhan, sedangkan lahan diibaratkan lingkungan peserta didik. Terdapat berbagai jenis benih, ada benih padi, jagung, ataupun gandum. Benih-benih tersebut kemudian dikelola oleh petani sesuai dengan karakteristik dari masing-masing benih. Benih akan tumbuh dengan baik jika dirawat dan dibesarkan oleh petani yang telaten, serta dukungan lingkungan yang memadai seperti kondisi tanah, pencahayaan, dan pengairan yang baik. Begitupun dengan peserta didik, mereka akan dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal jika pendidik dapat mengelola pembelajaran dengan berpihak pada kebutuhan dan karakteristik para peserta didik. Mengapa pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan dan karakteristik para peserta didik? Karena sejatinya setiap individu adalah istimewa. Mereka memiliki kelebihan dan kekuatan diri yang tidak dapat disamaratakan dengan individu lainnya. Sebagai contoh, peserta didik memiliki potensi dalam bidang matematik, namun dia tidak mahir pada bidang olahraga. Ada pula peserta didik yang memiliki potensi pada bidang seni, namun juga tidak mahir pada bidang akademik. Dalam hal ini menjadi tugas pendidik untuk dapat mengenali dan menghargai setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik, menuntun dan memberikan arahan sehingga kekuatan yang ada pada setiap individu dapat menjadi nilai positif dalam menjadikan kehidupan yang bahagia, selamat, dan bermanfaat bagi diri maupun lingkungan. Guru sebagai pengelola pembelajar harus senantiasa belajar, berinovasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang dinamis agar dapat mengenali dan menggali potensi peserta didik, menuntun dan mengarahkan peserta didik sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan karakteristik dan nilai positif dari diri.